Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini teman-teman Sanggar Senteluk kedatangan narasumber yang begitu hebat teman-teman. Ya, agar lebih kenal lebih dalam sama kedua narasumber kita, langsung saja kepada Bu Rus dan Kak Irwan langsung memperkenalkan diri. Dari Ibu dulu. Oke, terima kasih ya. Saya Rusmiati ya, Iya. dari UPT PPA Lombok Barat. Kebetulan bagian konselornya di sana. Wah, Ya. ya. Kalau saya Irwan gitu ya, psikolog klinis di PPA, anak buahnya Bu Rus gitu. Wah, Jadi punya kita pasukan kita dan partner, serius ya, partner gitu ya. Bu Rus punya pasukan banyak Iya. ya pasukan Bu Rus. Karena apalah daya psikolog tanpa adanya Bu Rus gitu. Apalah dayanya Rusmiati kalau Betul. bantah dari Mas Irwan. Berarti kita di sini saling melengkapi. Iya, harus saling mendukung nih Iya, kita. benar. Nah, kita lanjut ke mungkin di sini saya akan memaparkan beberapa isu terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak, Kak. Dan jadi akhir-akhir ini sangat banyak terjadi kekerasan, baik itu yang di NTB secara khususnya atau yang secara umumnya itu se-Indonesia. Kan yang akhir-akhir ini kita temukan yang sering muncul terutama di sosial media, yang guru atau santri yang mencabuli guru yang mencabuli santrinya yang sebanyak berapa itu? 12. 12. Dan yang akhir saya baca 21 malah jadinya. Tambah dia. Nah, itu, dan saya ngerasa gak ada di semua tempat tuh kayak gak ada rasa nyaman di sana. Karena di dalam rumah juga bisa terjadi kekerasan seksual, kan seperti yang dicontohkan yang di Gunungsari, di wilayah mungkin pokoknya di wilayah Gunungsari. Nah, di sana terdapat seorang kakek mencabuli anak tirinya, anak tiri dari Cucu tiri, cucu tirinya ya di sana. Dan ada juga orang tua yang mencabuli anaknya. Nah, menurut Bu Rus dari kesehatan dan menurut Kak Irwan dari psikolognya, kira-kira apa penyebab terjadinya hal-hal seperti itu? Kalau dari kesehatan dulu deh, Bu. Ya. Kalau dari kesehatan sendiri ini kita lihat lagi kembali lagi ke pemberdayaan keluarga, ketahanan keluarganya lagi ya. Ini dia yang harus kita lihat. Nah, sebenarnya di sini kembali lagi anak ini sepertinya kalau saya lihat sih, kalau sudah terjadi seperti itu, rasa kasih sayang. Ini rasa kasih sayang dari mana sih? Dari kedua belah pihak orang tuanya. Ya. Jadinya di sini yang harus dimunculkan gitu loh. Kasih Jadinya iya, kasih sayang. Jangan membuat anak itu kosong gitu loh. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Gitu. Jadinya kurangnya dukungan dan kasih sayang dari orang tua. Ya. Betul, jadi kalau ini kita kaji dalam dua sudut pandang itu ya. Yang pertama tadi dari pelaku ya. Saya dari pelaku yang tadi kakek-kakek atau dari bapak gitu kan, yang melakukan kekerasan seksual sama anaknya. Pertama dari segi pelaku. Jadi kita sebagai orang dewasa tentu kontrol dirinya itu harus lebih tinggi ketimbang dari anak-anak itu. Jadi kalau anak-anak kontrol dirinya rendah gitu ya, jadi dia bisa melakukan apapun itu kita bisa maklumi itu. Artinya ini anak belum terdidik gitu. Tapi kita sebagai orang dewasa kita juga harus punya namanya kontrol diri, kita paham terkait dengan norma. Gitu ya. Jadi norma agama, norma sosial gitu ya, terus norma moral itu juga harus betul-betul kita pahami itu. Jadi kalau kita sudah paham itu gitu ya, kita tidak akan menjadi pelaku gitu. Ini dari sudut pandang kalau misalnya dari pelaku yang itu adalah orang dewasa gitu, yang seharusnya dia ini harus melindungi anak gitu. Dia harus melindungi anak, dia harus mengelola anak ini gitu ya, dia harus memberikan pendidikan terbaik untuk anak, baik itu anaknya ataupun cucunya gitu. Nah, sehingga penting bagi orang dewasa ini memang harus memahami terlebih dahulu terkait dengan moral. Nah, gitu ya, moral, terus kontrol diri gitu ya, kontrol diri. Nah, sehingga nanti akan mudah untuk untuk memisahkan gitu ya, mana yang harus dilakukan, mana harus tidak gitu ya. Nah, terus kalau dari sudut pandang anak, betul sekali yang disampaikan oleh Guru tadi bahwa jangan sampai si anak ini
berada dalam kekosongan. Jadi kalau sering konsep saya adalah ketika si anak tidak mendapatkan cinta dari rumah, maka dia akan mendapatkan cinta dari luar. Gitu. Nah, cinta dari luar inilah Bu yang nggak tahu ya gitu ya. Bener. Ini cintanya itu udah tepat atau enggak gitu. Jadi sekecil apapun cinta dari rumah, dari orang tua gitu ya. Jadi anak itu akan memaknai besar. Jadi ketika di rumah ini dia sudah tidak mendapatkan cinta, ketika dia mendapatkan cinta dari orang lain gitu ya, baik itu dari pamannya, dari tetangganya, ataupun dari orang asing gitu ya, dia akan patuh gitu ya sama si orang yang sudah memberikan cinta. Jadi jangan sampai anak kekosongan tadi, sepakat sebenarnya. Hal-hal seperti itu kira-kira dampak dari psikolog dari anak itu gimana kan? Kalau dari saya sendiri dulu ya. Ya. Tadi anak itu sering dipukul. Ya. Kemudian dia senang sama neneknya Ya. ya. Itu artinya anak itu tidak nyaman di rumah. Ya, Anak itu sudah merasa tidak nyaman, jadinya dia mencari perlindungan dan keamanan itu di luar gitu ya. Kembali lagi sebenarnya konsepnya kita di dalam rumah tangga ya, menjadi orang tua siap dulu dari calon pengantinnya gitu. Nah sekarang orang tuanya nih dulu udah siap apa belum menikah, berapa usianya menikah, itu harus dikaji lagi ya. Jadinya di sini pendidikan untuk orang tua itu juga penting. Iya, jadinya bagaimana dia harus juga mengendalikan emosinya seperti itu. Jadinya parenting ini sangat penting sekali. Ya, jadinya membuat anak itu nyaman, betah di rumahnya, anggaplah anaknya itu sebagai teman, sahabat, ya seperti itu. Jangan anak dianggap menjadi musuh, jadinya mukul terus anaknya. Ya. Jadi kalau ini sepakat tadi yang disampaikan oleh Bu Nus. Jadi anak itu diberikan perlindungan nih dari rumah. Jadi yang dibutuhkan anak itu adalah rasa aman dan juga rasa nyaman. Jadi kalau misalnya rasa amannya ini udah nggak ada, otomatis rasa nyaman pun hilang gitu. Gitu kan sama kasus tadi, otomatis dia masih punya luka nih gitu. Nah kemudian yang tadi yang pertama ketika orang menikah dia harus siap dulu menjadi suami, menjadi istri. Nah siap menjadi ipar, siap menjadi menantu gitu ya. Makanya bukan menikah itu memang mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi selesai gitu kan. Jadi kalau kata orang, kalau misalnya itu bekal menikah, satu hari itu orang bisa menikah itu berpuluh-puluh kali kalau memang itu bekalnya gitu kan. Iya, benar. Ada hal yang lain lagi nih gitu. Jadi setelah dia sudah siap menjadi suami, jadi istri, menantu, ipar gitu kan, terus dia harus siap juga menjadi seorang orang tua. Orang tua. Tapi kalau misalnya kejadian gitu, kata Allah kejadian misalnya ketika dia menikah dan langsung tujuannya menjadi orang tua gitu kan, karena kecelakaan gitu kan. Jadi itu memang persiapannya harus tinggi lagi gitu. Jadi kesiapan psikologisnya gitu ya, itu kan menumpuk. Dia harus siap menjadi suami, jadi istri, jadi ipar, jadi menantu, jadi orang tua. Jadi jangan sampai kalau misalnya udah kejadian seperti itu, jadi bukan hanya menunggu kapan ya saya mau melahirkan, bukan. Melahirkan itu memang gitu. Karena kalau misalnya orang hamil ya tentu melahirkan ya Bu ya, gitu ya. Tapi ada hal yang harus dipersiapkan sebetulnya. Jadi kalau yang tadi pernikahan anak usia dini itu rata-rata kalau di rumahnya dia belum mendapatkan cinta sebetulnya. Jadi di rumahnya banyak ancaman gitu ya, banyak tuntutan dari orang tua gitu. Karena orang pacaran itu tidak mungkin dia akan betah kalau misalnya diawali dengan kekerasan. Wah, dia nggak sayang gitu. Jadi inilah pemaknaan bahasa cinta dari misalnya, wah dia pacar saya udah perhatian betul gitu, udah makan belum, udah ini belum, dikasih es krim gitu kan, anak SMP gitu ya Bu ya, kasih coklat gitu kan, itu kan bahasa cintanya mereka gitu. Nah sehingga ketika mereka memilih untuk menikah, jadi bayangannya adalah saya akan hidup bahagia gitu. Nah ini guru sudah punya anak berapa? 3 ya Bu ya? 2 nih, anaknya udah dewasa, otomatis pengalamannya lebih banyak gitu. Padahal orang menikah itu bukan hanya bahagia ya Bu ya, tapi ketahanan antara pernikahan gitu. Jadi bukan hanya bahagia aja gitu kan. Banyak hal yang harus kita pikirkan ya, jadinya masa depan anak juga harus kita pikirkan gitu. Banyak banget tadi pertimbangan dulu ya. Iya. Kan tadi disebutkan sama Kak Irwan ada nyaman dan aman. Kira-kira bagaimana cara kita menciptakan aman dan nyaman itu dalam rumah tangga, terkhusus pada anak gitu. Kita biar tidak ada kekerasan gitu di dalam rumah tangga. Dari segi psikologisnya gitu ya. Jadi kalau rasa aman tentunya kebutuhan anak terpenuhi gitu. Terpenuhi ya, bukan memanjakan. Misalnya kayak di rumahnya ya nggak kalau setiap hujan ya bukan hanya bocor tapi basah gitu kan. Nah itu kan rasa aman dulu tuh gitu. Jadi kalau rasa aman ini lebih kepada
fisik gitu. Jadi fisik misalnya ketika anak di rumahnya dia aman dari gangguan-gangguan yang lain gitu kan. Jadi kalau itu sudah terpenuhi, pokoknya rasa aman itu yang fisik yang bisa kita lihat. Nah kalau misalnya rasa nyaman ini yang bisa dirasakan oleh si anak. Jadi kalau misalnya orang tuanya nggak agresif gitu ya, jadi kalau misalnya orang tuanya itu marah, tapi masih bisa untuk mengungkapkan hal-hal yang positif gitu. Jadi karena marah pun ada bijaknya gitu. Jadi kalau misalnya ada loh orang yang marah nggak bijak, contohnya dia sampai mukul anaknya, terus ungkapannya negatif gitu ya, misalnya kebun binatang keluar gitu. Kebun binatang Bener keluar banget, semuanya bener gitu tuh. kan. Iya. Kan itu namanya marah yang nggak bijak gitu ya. Karena setiap apapun yang disampaikan oleh orang tua kepada anak gitu ya, dan itu belum selesai, nanti itu akan menimbulkan luka gitu. Ibu usianya berapa sekarang, Bu? 48. 48. Ibu masih ingat nggak dulu ketika orang tua gitu ya, masih ada nggak hal yang negatif yang ibu ingat dari orang tua yang pernah Alhamdulillah dilakukan? enggak deh. Nggak ada, artinya itu selesai gitu. Jadi kalau misalnya nggak selesai, dia akan bilang gini, ya Mas, dulu ketika saya makan, saya itu ditegur sama bapak saya, terus nasinya nggak bisa masuk nih gitu. Ada loh yang sampai situ usianya 50 tahun, coba bayangin, 50 tahun kan gitu. Artinya Bekas banget. membekas Iya, iya. banget gitu. Jadi kalau misalnya ini orang tua perlulah untuk minta maaf pada anak pun boleh gitu. Itu akan menjadi contoh teladan Iya. kan Bu ya. Jadi Tidak, teladan. harus orang tua tuh nggak mesti untuk didengarkan Iya, saja, betul, tapi betul. dia juga harus siap menerima, Siap apalagi untuk menerima. minta maaf tadi Iya, itu. apalagi minta maaf gitu. Jadi 3 kata sakti kan yang kita tahu gitu kan Bu ya. Misalnya maaf, tolong, terima kasih. Jadi kalau misalnya sekecil apapun, misalnya Nak, tolong ngambilin Bapak gelas ya setelah diberikan, terima kasih ya gitu ya. Jadi ini jangan sampai kita memperlakukan orang di luar sana itu dengan cara yang terhormat, tapi anak kita di rumah krisis penghargaan gitu. Padahal yang utama adalah yang di rumah dulu nih, karena ya, anak yang di rumah ini akan keluar gitu. Jadi jangan heran misalnya kalau ada anak yang mungkin bahasa umumnya adalah kurang ajar, nggak sopan gitu. Jadi memang akarnya polanya seperti itu. Pola asuhnya. Pola asuh. Kalau dari Burus gimana? Ya dari sudut pandang orang tua nih Bu, jangan Ya. kebidanan gitu. Dari sudut pandang orang tua ya. Jadinya kalau kita memperlakukan anak itu pertama kasih sayangnya. Iya. Jangan pernah hilang kasih sayang. Nah, melihat anak itu kadang kita itu ini loh, anak adalah aset kita juga, ya. Mereka adalah orang yang berharga, mereka miliki hak gitu loh. Nah ini dia, penuhi dulu haknya mereka. Nah kalau haknya sudah terpenuhi, otomatis mereka akan menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak. Seperti kata Mas Irwan tadi, jangan lupa kalau kita memiliki salah terhadap anak, kita maaf. Turunin ego. Ya. Turunin ego. Iya, Kalau benar. lagi emosian gitu ya, Iya. lagi emosian gitu ya. Jangan langsung anaknya langsung didamprat. Enggak, tahan dulu Iya. gitu loh. Harus Kelola sabar gitu nih, kan. kelola dulu, tarik nafas dulu dah. Hilang dulu dah dari peredaran anak gitu. Iya. Ya, jadinya setelah itu baru ayo diajak ngobrol. Ih, kamu kenapa sih? Sentuh. Kalau udah kita nyentuh anak, meluk anak, marahnya hilang deh. Coba deh. Nanti kalau Nangis jadi yang orang ada tua- Bu ya. Iya. Kadang dulu pernah ya, Iya. nyubit anak atau mukul anak gini tuh udah nyeselnya loh pada saat anak tidur. Aduh, ngapain sih tadi dipukul kayak gitu ya. Jadinya ini yang penting sekali adalah kesabaran kita sebagai orang. Ya kebanyakan seperti itu kan. Baru lihat anaknya langsung tanpa ada Iya. tahan emosi itu, karena mungkin kebanyakan orang tua juga kan egonya itu masih tinggi gitu. Regulasi Iya. emosinya. Dan pengetahuan juga mungkin yang kurangkan atau harus pola asuhnya itu. Nah kira-kira pola asuh yang seperti apa yang baik untuk anak kita dari Burus dan Kak? Jadi kalau misalnya bicara pola asuh gitu ya, jadi setiap orang tua kan punya pola asuh yang berbeda gitu ya, antara satu dengan yang lainnya. Tapi yang terpenting sebelum kita menerapkan pola asuh adalah kita selesai dulu nih sama masalah kita gitu. Karena setiap orang itu akan melampiaskan amarahnya adalah ke orang yang kecil. Ya, Jadi misalnya bos gitu ya, misalnya di pemerintahan deh gitu. Ya, Pemerintahan gitu ya. Misalnya kepala dinas nih, dia bisa marah juga sama kepala bidang gitu kan, Pak Kabid gitu, Ibu Kabid misalnya gitu ya. Terus memungkinkan nggak kalau misalnya Kabid ini marahnya kepada kepala bawahannya dinas? lagi. Kepala dinas nggak mungkin ya Bu ya, Ya, dia akan marah ke bawahannya lagi gitu. Ini contohnya gitu. Nah di dalam sistem keluarga pun seperti itu. Jadi
orang tua gitu ya, dia marah kesel nih sama tetangga gitu atau sama rekan kerjanya, dia pulang udah membawa emosi negatif gitu ya, dia nggak pukulin mungkin untuk menyalahkan siapapun, jadi yang salah adalah anak. Pelampiasannya ke Ya, anak gitu. pelampiasannya ke anak gitu. Jadi orang tua selesaikan dulu yuk emosi-emosinya gitu. Jadi regulasi dulu nih emosinya. Sama kayak yang disampaikan oleh guru tadi bahwa kalau misalnya lagi mau meledak-meledaknya ya udah sendiri dulu atau Pisah masuk dulu. kamar gitu. Ya. Atau minum, pokoknya pisah dulu. Karena kalau misalnya ketemu ya udah meledak jadinya gitu. Jadi nanti akan memicu perkelahian gitu ya, ucapan-ucapan yang itu memang menyakitkan gitu. Jadi ada pesan dari Bu Eli Risman tuh Bu. Jadi kalau psikolog anak kan, jadi kata beliau gini, kebetulan beliau itu saya suka karena parentingnya ini berkaitan dengan Islami, sesuai dengan agama saya tentunya ya. Jadi dia mengatakan gini, gimana kalau misalnya anak pejabat titip ya, saya mau ini dulu gitu, mau bermain dulu atau ada acara gitu, titipnya ke tetangga gitu. Wah ini anak pejabat nih, jangankan itu, jalan pun diawasin gitu, mau minum pun pakai gelas yang sebelumnya nggak pernah dipakai gitu kan, karena kita menghargai gitu. Nah gimana sama anak ini yang titipan Tuhan gitu, titipan Allah untuk pada orang tuanya gitu, otomatis itu lebih harus dijaga dibandingkan dengan anak pejabat yang tadi. Betul, Bang. Yang dispesialkan ini titipan Tuhan loh gitu ya, yang anak itu nggak minta untuk dilahirkan, tapi ibu minta kan, ya Allah berikanlah saya anak. Jadi kalau udah dikasih udah dijaga gitu ya. Jaga gitu. Gitu ya Bu ya, kalau dari orang tua gitu ya. Iya, seperti itu. Kalau dari Bu Rus gimana untuk pola asuh? Pola asuh kembali lagi ya. Kita di sini harus betul-betul sabar jadi orang tua. Sabar. Jadinya dari kita namanya baru menikah gitu ya, kita kan mengenal yang namanya pasangan kita gitu kan. Jadinya di sini itu harus kita ada komitmen juga. Nggak perlulah ada perjanjian tertulis segala macam. Yang penting menyadari loh Komitmen apa gitu ya. emosinya dia, Iya. emosinya kita gitu ya. Sehingga kesiapan kita memiliki anak itu kita sudah betul-betul siap gitu. Jadinya jangan mengedepankan emosi. Kalau saya lebih setuju dengan katanya Mas Firman tadi seperti itu. Ya, anak itu titipan Tuhan yang harus dijaga. Seperti itu. Dan Jaga. itu anak titipan Tuhan, bukan anak saya saja. Berarti itu kan banyak anak-anak Ya. lain yang harus kita perhatikan. Kira-kira bagaimana peran kita, anak muda, masyarakat, dan orang tua? Saya dulu nih. Saya dulu Dari deh. ibu dulu deh. Kalau kayaknya perlu bagi Bu. Ya. Jadi kan anak muda dari ibu, mungkin dari orang tua Ya. sama pihak sekolah mungkin atau lingkungan sosial. Ya, pemerintah. Pemerintah gitu ya. Oke, kalau saya kembali lagi nih ya. Kita ciptakan, ini tanggung jawab kita semua nih sebenarnya ya. Jadinya sebaiknya kita menciptakan, ayo kita mulai dari lingkungan kita dulu. Ya, misalnya lingkungan mana? Tukang rumah kita, tetangga kita, lingkungan yang ramah anak. Nah, di sini kita juga harus berkomunikasi tentunya, baik itu sama tetangga, nih ya, tetangga dulu nih, tetangga. Kemudian dari RT RW-nya itu kita ngomong dulu apa yang harus kita ciptakan di lingkungan untuk anak. Nah, baru kita nanti ke lingkungan yang lebih luas lagi. Mungkin pemerintahan desa, kita mulai, kecamatan kita mulai, ayo kita dengungkan. Mulai dari siapa? Yuk anak muda, bangkit. Jadinya ini bukan PR hanya untuk orang tua saja. Mana aspirasinya anak muda tuh? Ini loh yang saya inginkan. Dan saya sebagai orang tua harus mendengarkan apa keinginan si anak. Kita mediasikan. Kadang bahasa anak itu kadang nggak sopan, dianggap segala macam Ya, gitu. benar. Nah, kita yang mengerti kondisi anak harus menyampaikan dengan cara yang baik, lebih sopan, sehingga nanti nyambung ke pemerintahannya, apa keinginan anak dikelola dengan baik. Mungkin seperti itu kalau saya Mas Kalau Irwan. misalnya dari peran anak muda gitu ya. Jadi kalau di sini peran anak muda itu sangat penting sekali gitu ya. Yang pertama adalah ketika si anak ini gitu ya mendapatkan misalnya kayak foto gitu ya, atau omongannya udah nggak terarah gitu ya, maka kita harus proses dulu. Jadi jangan langsung melarang gitu. Jadi kalau misalnya anak muda udah nggak boleh bilang gitu gini gitu ya, jadi si anak memang nggak boleh ngomong sama kita, dia akan ngomong sama yang lain, sama temennya gitu ya. Jadi yang pertama adalah oh iya, dapat dari mana, kita asesmen bahasanya gitu ya, identifikasi. Tadi ada bahasa identifikasi, kita tanya dulu nih gitu, dapat dari mana gitu. Oh iya, jadi kita dengarkan gitu. Setelah itu barulah sesama anak muda gitu kumpul, nih kita sudah dapat kasus nih kayak gini gitu. Jadi itu harus diatasi gitu.
Terus jangan juga jadi anak muda gitu ya, atau remaja atau dewasa yang memberikan contoh nggak baik untuk anak gitu. Kalau sekarang kan di media sosial udah beredar ya Bu ya, gitu ya. Misalnya kayak sekarang mungkin kita bisa menjadikan pelajaran, misalnya kayak share sekarang itu anak SD yang cinta-cintaan gitu ya, bahasanya udah puitis gitu. Sekarang tuh orang dewasa loh yang share gitu. Itu sebetulnya saya tidak sepakat gitu. Karena apa? Kita seperti bisa saja ini menjadi bahan guyonan gitu ya. Tapi ketika dilihat sama anak SD, oh ya dia ini memberikan contoh. Jadi jangan share gitu. Sebaiknya jangan share gitu. Karena apapun yang kita share gitu ya, itu dilihat sama, oh ya berarti boleh ya kayak gini. Jadi kita sebaiknya nggak usah, malah kita melarang untuk orang share. Terus yang lain adalah ciptakan lingkungan yang bagus nih, komunikasi antara dewasa atau pemuda yang ada di kampung dengan anak-anak ya. Jadi mereka ini tetap mendapatkan contoh dari kakak-kakaknya gitu. Karena kalau misalnya pemuda sudah memberikan contoh yang nggak baik gitu ya, maka si anak ini pun nanti akan memberikan contoh. Kan mengikuti hal-hal yang buruk seperti itu. Peniru terbaik itu anak. Peniru terbaik itu anak kan. Iya. Anak adalah peniru ulung. Dia bisa saja salah mendengarkan, tetapi dia tidak mungkin keliru untuk mencontoh gitu. Ya saya bilang gini sama adik saya gitu, dan ambilin gelas gitu. Dia bisa saja bilang, oh gelas ini bawa mangkuk gitu. Oh tadi gelas ya gitu. Jadi ketika saya buang gelas gitu ya, disaksikan sama dia nggak bakalan keliru untuk melihat. Jadi peniru dulu ya. Idealnya pemerintah gitu ya, untuk penanganan yang itu peduli. Yang pertama adalah peduli gitu ya Bu ya. Karena kalau misalnya pemerintah nggak peduli sama anak gitu ya, kasus ini ya udah nggak bisa jalan gitu ya Bu ya. Jadi jangan memaklumi juga ya Bu ya. Misalnya kayak sekarang kita lihat aja, misalnya kayak itu udah di ini loh gitu, dicium gitu. Alah cuma dicium-cium aja kok. Mohon maaf, jangan sampai lah terjadi pemerkosaan gitu. Karena ada juga pemerintah yang kayak gitu gitu. Jadi dengerinnya cuek gitu ya. Cuma dicium kok. Loh, cium itu kalau dilakukan sama orang dewasa dengan cara pemaksaan dan usia anak gitu ya, itu namanya dia sudah pakai nafsu. Kalau orang yang dicium adalah bayi, balita, itu namanya rasa cinta gitu. Jadi dua hal yang harus berbeda gitu ya. Ya, kemudian pemerintah itu banyak sekali ya kita ngelihat ya. Jadinya di sini sampai kita dimediasikan untuk para remaja ya, terutama itu sudah dibentuk forum-forum anak ya, seperti itu. Jadinya forum-forum anak sudah disediakan. Jadinya aspirasinya anak-anak itu sudah didengarkan. Apalagi kita sudah berdasarkan ada undang-undangnya ya. Nah, undang-undang tentang kekerasan terhadap anak segala macam itu sudah terlindungi anak otomatis dengan undang-undang tersebut. Betul. Ya, ini yang kekerasan terhadap anak dilaporkan ke UPT-PPA, kita sudah tindak lanjutin dan kita sudah berkolaborasi dengan Mas Irwan, dan sini penanganannya kalaupun ada kasus sudah disiapkan. Dan yang terpenting gini Bu, jadi jangan sampai kita ini sebagai masyarakat yang menyebarkan informasi yang tidak penting gitu ya sama Bu. Contohnya kayak jangan lapor nanti nggak bakalan digubris gitu, bukan gitu, tidak semuanya gitu ya. Jadi kita kalau misalnya baca cerita gitu ya, bacalah sampai akhir, bacalah sampai tuntas, lihat siapa yang memunculkan berita tersebut gitu. Jadi kita jangan pakai katanya gitu ya. Ya katanya siapa ya sumbernya gitu. Karena kemarin agak nggak enak juga ya Bu ya, misalnya jangan lapor ke polisi, nanti kamu nggak bakalan didengarkan. Bukan, tidak semuanya gitu ya. Jadi laporlah kalau misalnya laporan sudah diterima. Kita sampai sejauh ini juga sering koordinasi sama Polres ya Bu ya. Iya. Polres dan koordinasi Polres, Polda itu sering. Jadinya di sini memang untuk masalah kasus anak itu kita memang tidak mengekspos gitu ya. Ini kan kasihan juga status anak, identitas anak, sehingga nanti ke depannya jangan sampai dia merasa malu, merasa terintimidasi seperti itu ya. Ya, karena itu akan menjadi rekam ya Bu. Iya. Rekam teknologi itu nggak bisa dihapus deh kayaknya. Jejak digitalnya. Jejak digital. Jadi kalau misalnya kami, misalnya penanganan nih sama Burus gitu, misalnya kita survei ke kunjungan nih gitu. Kalaupun kami mau ngepost foto kami dan tidak menyertakan misalnya kami penanganan di dusun X, RT enggak gitu. Jadi cukup captionnya kita perhatikan ya Bu ya, misalnya semangat tim atau penerjunan nih atau ke lapangan gitu aja. Soalnya gitu. Kita happy aja. Padahal kasusnya berat ya Bu. Ya, jadi jangan sampai terekspos gitu ya. Jadinya di sini
udah itu upaya pemerintah udah maksimal. Iya, betul. Tinggal sekarang masyarakatnya sekarang menilainya harus dengan bijak juga seperti itu ya. Nah, ketika terjadinya misalkan kekerasan, alur layanannya seperti apa? Alur layanannya itu penting kan? Iya. Betul. Ya. Kemana harus kita ngelapor Ustaz? Oke. Ya. Sekarang alur layanannya ya. Seandainya itu terjadi di masyarakat, Iya. ya. Iya, Bisa nanti melalui kami UTTPPA ya, kita ngelihat juga nanti kasusnya seperti apa. Dan ini kita berkolaborasi juga dengan psikolog. Ini kasusnya seperti apa beratnya. Seandainya masyarakat sudah saya laporkan ke Polres langsung, nanti Polres itu otomatis akan berkolaborasi dengan kami juga. Kami juga akan berkolaborasi dengan Polres. Nah, jadinya siapapun yang mendapatkan laporan terlebih dahulu, itu kita akan saling menginformasikan. Jadinya di sini koordinasi. Mungkin Ibu juga bisa menyampaikan siapa yang bisa melapor, Bu. Nah, Yang bisa melapor banyak di sini ya. Misalnya saya sekarang orang umum nih, orang awam melihat kejadian, boleh nggak saya melapor? Boleh. Seperti itu. Orang tuanya, bapaknya, ya. Jadinya nanti orang-orang yang sekitar yang melihat kejadian tersebut boleh melapor. siapapun boleh, Mbak. Ya. Iya, betul. Terus kalau misalnya tadi pemerintah terkait dengan alurnya, nah terus kalau kami di BPA ini bukan cuma sama anak dulu ya, Iya. jadi kami anaknya kita dampingi, orang tuanya kita bekali untuk perlakuan gitu ya, untuk pola baru yang akan diterapkan di rumah gitu. Jadi jangan sampai misalnya ketika anaknya gitu ya, anaknya menjadi korban gitu. Jadi anaknya sudah dilarang ngapain gitu ya, pokoknya diam di kamar, nggak boleh gitu ngapain gitu ya. Artinya itu kan akan Nambah stres menimbulkan- ternyata iya, ya. menimbulkan Tekanan. tekanan. Iya. Jadi kalau kami pola yang di BPA ini, anaknya kita terapi, kita berikan ke psikologi, terus orang tuanya Tuanya kita juga. bekali. Nah orang tuanya punya catatan nih apa yang harus dilakukan di rumah. Jadi pendampingannya bisa maksimal. Dan Baik. tentunya bukan hanya sekedar untuk menggugurkan, gitu ya, menggugurkan. Iya, itu tanggung kita ada jawab pemantauannya gitu. lagi nanti. Oh, ada Nah, Ada iya. follow up juga. Kalaupun dia nanti kasus itu berlanjut ya, secara hukumnya sampai ke pengadilan, kami tuh akan tetap follow up Iya. perkembangan anak itu sampai nanti dia berdewasanya seperti apa. Seandainya nanti ada penyimpangan, di sini kan kita juga ada kontrol orang tuanya. Kalaupun tidak orang tuanya, orang terdekatnya. Jadinya tetap ada kontrol di sana. Sehingga nanti masa depan anak itu kita cepat dapat melihatnya. Ya, dengan tumbuh kembangnya seperti apa, penyimpangan. Kalau udah terjadi penyimpangan ya udah kita berkolaborasi lagi apa yang harus kita lakukan. Nah, itu. Pokoknya total gitu. Totalitas deh, maksudnya bukan cuman sekali. Ya, rancangannya berapa? Kita minimal 3 kali ya Bu ya, Iya. 3 kali gitu. Terus kalau misalnya saya bilang, wah ini kayaknya ini ya Bu ya gitu ya. Jadi kita melihat kondisinya gitu. Jadi meskipun mungkin ada SOP ya Bu ya, Iya. misalnya, tapi kita ini bekerja pakai hati gitu ya Bu ya. Karena kalau misalnya kita melihat cuman ngeliat, oh ya kan ini tugasmu gitu ya. Ya udah kalau tugasnya udah ketemu sekali selesai gitu. Tapi kalau misalnya kita udah pakai hati gitu ya, nggak tega nih harus total gitu ya. Sampai tuntas. Iya. Jadinya enggak ada sesuatu hal itu yang setengah-setengah kayak gitu. Kadang orang kan ngeliat, udah sampai gitu udah selesai gitu. Enggak, itu belum selesai. Ya, karena nanti kedepannya ini mau jadi apa gitu loh. Nah, PR. itu yang kurang dari kami, Kak. Jadi pas yang kemarin tuh kan dari sisi psikologisnya yang belum kita, kan kita mau ngundang nih bisa, tapi kita tuh perhitungkan nanti bayarnya berapa, itu yang jadi Budgetnya. ya itu budget itu kita pengen banget nih kan untuk masih anak-anak soalnya nikah kan. Ya, kita mau tindak lanjut lah, seperti kita bilang pas kita ke rumahnya itu kita harus ada pendampingan gini-gini, Oh, apa yang dilakukan? tidak hanya sampai ini aja mau kan, tapi ya gitu dari di budget. Oh, gini dukungan dia. juga itu. Kalau itu Kira-kira kasusnya, gimana? oke. Jadinya nanti misalnya ada kasus nih, kita misalnya belas nikahnya Ya, gitu ya. ya, pernikahan Menunda. anak gitu ya, kita menunda Ya. gitu kan ya, menunda gitu. Ya. Nah, jadinya di sini bisa dilaporkan di UPTPPA. Nah, sekarang kalau dia belum siap untuk menikah kan dari negara juga tidak boleh loh ya. Iya, iya. Berapa usia ini kan usia Diatur. anak itu udah ditentukan gitu. Nah, sekarang udah kita pisah, tidak mungkin kita akan membiarkan. Nah, sekarang kita mau rujuk kemana nih? Kita Ya. butuh layanan psikologi gitu. Ya, jadinya silakan lapor ke UPTPPA. Nanti kami akan menyediakan layanan tersebut. Nah, malah nanti si anak dapat kita melakukan merehabilitasi si anak di rumah aman. Iya.
Ya nanti dia setelah dilakukan rehab mentalnya, dia siap kembali lagi ke orang tuanya, silakan nanti kita kembalikan. Nah, sebelum anak itu kembali, kita juga melakukan penguatan keluarga. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga tersebut sehingga si anak ini tidak mengulangi tindakannya lagi. Karena di sini kembali lagi, kenapa sih bisa lari dari rumah? Iya. Rasa aman dan nyaman. Nah, itu yang Ya. ya. Kira-kira bagaimana pesan dari guru dan Ridwan untuk masyarakat atau anak muda dan Pemda, Pemdes juga bisa lah. Pokoknya silakan. Dipersilakan. Kalau saya sih, yuk sama-sama kita peduli, yuk sama-sama kita lakukan. Semua pasti Peduli bisa. dan lakukan. Yuk. Kalau saya peduli gitu ya. Iya. Kalau terus peduli, kalau saya anak itu harusnya dilindungi. Udah itu aja kuncinya gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya konsep anak itu harusnya dilindungi. Jadi ketika muncul misalnya keinginan untuk berbuat sama anak, ingat lagi, oh iya saya harus melindungi anak. Stop kekerasan terhadap anak.